mengajarkan ilmu dan belajar. Dan dimulai poin yang pertama berkenaan dengan keutamaan ilmu. Disebutkan dari Al-Quranul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama. Kita lihat dalil pertama yang dinukil oleh penulis kitab ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang sering kita dengar. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, terjemahnya kita ambil dari belakang, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Darajat, ya, sekian derajat atau banyak derajat. Ibnu Abbas menjelaskan radhiyallahu anhuma, al-ulama fawqal mu'minin bi 700 darajah. Bedanya atau ketinggian ulama, seorang yang alim, tidak mesti seorang ustadznya. Dikatakan ulama, orang yang berilmu. Maka siapapun yang berilmu dan mengamalkan ilmunya tentunya, bukan sekedar tahu. Alim yang dimaksud adalah seorang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama, orang yang berilmu, berada di atas derajatnya, berada di atas orang-orang yang beriman, sekedar beriman saja, namun dia tidak banyak ilmunya, yaitu 700 derajat. Perbedaannya 700 derajat. Ma bainad darajataini mi'atu am. Antara satu derajat dengan yang lain itu jarak perjalanan 100 tahun. Tadi bedanya berapa? 700 derajat. Antara satu dengan yang lain, dengan yang kedua, itu jarak 100 tahun perjalanan. Begitu jauh beda jarak antara seorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu atau belajar bukan hal yang sepele. Allah yang mengangkat derajat. Kalau manusia mengangkat derajat kita, ya mungkin diangkat lama, mungkin diangkatnya sebentar, mungkin dengan niat untuk menjatuhkan, waliyadzubillah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengangkat derajat seseorang, ini menunjukkan bahwa Allah memuliakan orang tersebut. Maka tentu kita berusaha. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, dalam Al-Quran disebutkan hanya dua ini saja. Seseorang diangkat derajatnya dengan dua sebab ini. Yang pertama apa? Iman. Dan yang kedua, berilmu. Kenapa tidak? Betapa tidak yang seperti ini? Sangat mungkin. Dan memang tidak mustahil hal ini memang menjadi sebab seseorang diangkat, ditinggikan derajatnya dibandingkan yang lain. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak beriman atau yang lemah imannya tentu berbeda di dalam menyikapi segala sesuatu. Seseorang yang kuat imannya ketika azan dikumandangkan, apa yang dia lakukan? Segera menjawab dan segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum azan dikumandangkan, mungkin di antara mereka ada yang sudah berada di masjid. Bukan siap saja, berada di masjid. Karena berpikir mereka tidak mau nunggu dipanggil dulu. Mereka sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid, mereka sudah ke masjid. Ini yang kuat imannya. Beda dengan kita yang imannya jauh di bawah. Sehingga tidak heran kalau iman ini menjadi sebab derajat seseorang ditinggikan. Semakin tinggi, semakin kuat keimanan seseorang, semakin tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sedekah. Dikatakan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, was-sadaqatu burhan. Apa itu? Sedekah itu bukti iman. Lagi-lagi hubungannya dengan iman. Yang sehingga di dalam dijelaskan oleh para ulama, dia bagian dari jinsul qital. Sedekah bagian dari seperti jihad, bagian dari berperang. Yang pemberani tentu dia akan keluarkan banyak-banyak. Yang tidak pemberani atau yang takut, tentu dia akan keluarkan sedikit saja. Ini lagi-lagi dihubungkan dengan iman. Bahkan kalau dihitung-hitung, mungkin semuanya, semua rukun iman yang
disebutkan atau yang kita tahu terkandung di sana. Ketika dikumandangkan azan untuk melaksanakan ibadah salat, kita tahu bahwa yang memerintahkan salat itu siapa? Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada malaikat Allah yang bertugas untuk mengawasi kita, mencatat yang baik dan yang buruk. Ada raqib dan atid yang siap mencatat. Bagian dari iman kepada malaikat. Lalu di dalam ibadah yang sama atau di waktu yang sama, kita tahu bahwa ini merupakan perintah Allah yang sudah dinukilkan dalam Al-Quran, dalam kitab Allah. Kita imani perintah Allah dalam kitab Al-Quran. Begitu juga bahwa Al-Quran ini atau ajaran yang sampai kepada kita itu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita imani Rasul yang menyampaikan perintah salat tersebut. Bahkan begitu pentingnya salat dijemput ke langit. Begitu pentingnya ibadah salat sampai dijemput ke langit. Di samping memang bagian dari hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum beberapa waktu sebelumnya wafat istri beliau dan juga wafat paman beliau. Namun dalam hal ini kita lihat betapa pentingnya salat, begitu mulianya salat sampai Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjemputnya sampai ke langit. Tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita imani bahwa ini bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Lalu hubungannya dengan iman kepada hari akhir apa? Bahwa salat yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bahkan dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab dari amal seorang hamba di hari kiamat apa itu? Salat. Kalau sudah baik salatnya, yang lain baik insyaallah. Kalau la qadarullah yang salatnya sudah tidak baik, yang lain juga ikut tidak baik. Ini iman, sehingga tidak heran kalau dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian. Lalu siapa lagi yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Walladzina utul ilma darajat. Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan tadi, beda antara sekadar beriman saja, ya, sekadar beriman saja dengan beriman yang dibarengi dengan ilmu, itu 700 derajat perbedaannya. Antara satu derajat dengan yang lain perjalanan 100 tahun. Maka usikum wa iyaya nafsi, jangan pernah absen untuk belajar. Ada kesempatan hadir di majelis ilmu, hadiri. Kalau tidak, di rumah dengar kajian, simak kajian atau buka tafsir. Apalagi sekarang sudah ada tafsir Al-Muyassar, atau bahkan mungkin di website, ya, sebagian ikhwah mungkin terbiasa ngambil di website tafsir Al-Madinah, ya? Al-Madinah kalau tidak salah, yang memang ditulis oleh para dosen di Madinah kayaknya. Artinya penjelasan pada ayat tersebut langsung kepada yang dimaksud. Antum baca ayat, antum baca bukan sekedar terjemah, langsung pada yang dimaksud dari ayat tersebut. Kalau sehari sempatkan baca satu halaman, berapa banyak ilmu yang didapatkan? Atau satu ayat saja. Hadir di majelis ilmu dan di kesempatan tertentu upayakan banyak belajar. Kita sangat jauh dari para ulama, ya. Namun di zaman sekarang ada, ya, yang masya Allah semangat belajar mereka itu seperti para ulama terdahulu. Ana secara pribadi iri. Ketika di Libya itu ada beberapa orang yang masyhur, ya. Pertama Ustaz Ahmad Andika, rahimahullah. Ya, beliau sejak di Gresik itu terbiasa kutu buku, ya, selalu baca kamus. Kamus itu dikuasai, dihafalkan, didalami. Sehingga kalau ada daurah apa saja, beliau termasuk yang paling cepat menyelesaikan khulasahnya, talkhisnya ada dibagikan. Ya. Saat ini Ustaz Asman ikut daurah di Imam Bukhari. Beliau terbiasa juga ikut. Ya, dulu pernah anak ikut sekali, ya, pernah juga. Dan ketika itu beliau belum selesai acara, beliau sudah selesaikan khulasahnya dan dibagikan. Baik bahasa Arab baik maupun bahasa Indonesia. Bahasa Arab untuk para ustadz, bahasa Indonesia untuk orang awam. Di Libya sendiri ketika ujian atau ketika belajar beliau terbiasa bikin khulasah. Tentu tujuan utamanya untuk beliau yang memudahkan memahami dan menghafalnya dan dibagi-bagikan kepada teman untuk mudah memahami juga. Ini semangat belajar yang masya Allah. Namun di atas beliau, yang selalu di atas beliau memang, ya, ada seorang ustadz juga yang masya Allah dari sisi semangat belajar luar biasa, ya. Padahal tamat SMA biasa.
Ya, lalu namun sebelum masuk Libya sudah hafal Al-Quran. Ketika tamat Libya, hafal Al-Quran dengan qiraah asyarah sugra. Asyarah ya, qiraah asyarah. Dan hafal semua mutun-mutun. Bahkan sebagian kitab-kitab besar pun dihafalkan. Sebagian kitab-kitab besar dihafalkan. Dan katanya pernah juga khutbah di Amerika. Artinya bahasa Inggris pun dikuasai. Kita banyak santainya. Ya. Sudah gitu banyak debat lagi. Ilmu kita tidak banyak, suka debatnya. Jadi sibukkan dengan menuntut ilmu. Ada kesempatan belajar, simak. Antum di toko, antum kalau memang tidak biasa baca Quran, tidak biasa simak Quran, simak kajian. Kalau Quran memang harus disimak, bukan sekedar nakut-nakutin atau untuk sekedar pengusir sesuatu, tidak ya. Kalau memang antum nyalakan MP3 Quran di toko antum atau di rumah, simak. Disimak. Kalau tidak, mending MP3 kajian. Untuk disimak didapatkan ilmu dari MP3 kajian tersebut. Di mana saja belajar. Ya. Allah akan mengangkat derajat. Orang-orang yang berilmu, beramal dengan ilmunya berbeda derajatnya dibandingkan orang yang beramal tanpa ilmu. Seseorang yang tahu bahwa doa yang dipanjatkan ketika sujud itu dikabulkan oleh Allah, apa yang akan dia lakukan? Dia perbanyak doa ketika sujud. Yang tidak tahu, tidak berdoa ketika sujud. Orang yang tahu keutamaan bacaan salat misalnya, atau doa-doa tertentu, keutamaan zikir pagi, zikir sore, dia akan lakukan, dia tidak akan tinggalkan. Yang tidak tahu, tidak akan melakukannya. Yang tahu pentingnya mentadaburi Al-Quran misalnya, atau hal yang lain, dia akan lakukan. Yang tidak tahu, dia tinggalkan. Maka usikum wa iyaya nafsi, kita berusaha untuk menuntut ilmu dan ikhlaskan karena Allah, bukan untuk mendebat orang lain, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain, tapi dengan hal itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena memang itu janji Allah, ya. Allah yang menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat. Ya, banyak derajat. Ya, perbedaannya 700 derajat, antara satu derajat dengan yang lain 100 tahun perjalanan. Ini yang pertama, dalil yang dinukilkan, ya, yang sering kita dengar tentang keutamaan belajar atau menuntut ilmu. Lalu yang kedua, dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Di sini nukil sependek saja, qaiman bil qist. Di sini dikatakan oleh para ulama ayat yang berisi akbaru syahadah, persaksian yang paling besar. Kenapa dikatakan persaksian paling besar? Karena yang pertama kali bersaksi Allah sendiri. Kalau kita bersaksi, semua kita bersaksi, padahal cukup saksi berapa orang? Untuk satu perkara, 2 saja. Semua kita bersaksi di sini tetap jauh di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya, bahkan semua manusia, bahkan dengan makhluk yang lain pun. Allah yang pertama bersaksi. Lalu sesudah itu diikuti oleh para malaikat dan orang-orang berilmu. Allah meletakkan orang-orang berilmu persaksiannya itu di bawah persaksian Allah dan malaikat. Ini menunjukkan orang-orang berilmu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa persaksiannya? Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah saja. Asyahid atau poin yang dibahas dalam ayat ini tentang kedudukan orang-orang yang berilmu, ya. Mereka kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, diletakkan sesudah ketinggian kedudukan malaikat-malaikat Allah. Orang-orang yang berilmu, tapi kalau sekiranya tidak berilmu tentu tidak demikian. Ini yang kedua, ya, tentang keutamaan orang yang berilmu. Allah letakkan persaksian mereka di bawah persaksian Allah dan malaikat-malaikatnya. Lalu sesudah itu orang-orang berilmu. Lalu sesudah itu dinukilkan dalil yang ketiga dalam surah Az-Zumar
ayat 9, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka. Tapi istifham di sini, pertanyaan di sini adalah untuk mengingkari, bukan untuk dimintai jawaban, ya. Bukan untuk dijawab, enggak. Katakan wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Tahu sama enggak? Gitu ya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama kedudukan orang-orang yang tahu, yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya, tentu orang yang tidak senang tidak akan menjawab, ya mungkin aja sama, mungkin tidak. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi bentuk pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus penetapan bahwa tidak sama. Jawabannya adalah tidak sama. Tidak sama kedudukan orang-orang yang mengetahui, yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Jadi seolah-olah ayat itu mengatakan, menegaskan, menekankan kepada kita sama sekali tidak sama, ya. Tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang mengatakan tidak sama siapa? Allah. Sudah cukup ini. Kalau Allah berikan kepada kita sedikit ilmu, lalu ada orang yang tidak berilmu berdebat dengan kita, cukup katakan kita tidak sama. Kita tidak sama, ya. Terlepas bukan berarti kita ngaku-ngaku berilmu, tidak. Ya pastinya kita tidak sama dalam banyak hal, ya. Dalam pendapat tidak sama, tapi setidaknya berdebat dengan orang yang tidak berilmu hanya menghabiskan waktu. Ya, bahkan bisa jadi la qadarullah yang sebelumnya berilmu bisa jadi tidak berilmu, ya. Bisa hilang ilmunya dengan sebab berdebat dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Karena ilmu pada hakikatnya adalah mengamalkannya. Hakikat pada ilmu tersebut adalah pengamalannya. Kenapa dikatakan hilang ilmunya? Seolah-olah tidak berilmu. La qadarullah ketika berdebat dengan orang-orang yang jahil, keluar semua yang sudah panas di kepala, ya. Atau yang sudah panas di hati. Akhirnya keluar la qadarullah kata-kata yang tidak baik. Seolah-olah tidak ada ilmu di dalam dada kita. Maka tarkul jawabi al jahili jawab. Meninggalkan jawaban atau tidak menjawab orang-orang yang jahil atau cuekin saja orang-orang yang jahil, itu adalah jawaban. Justru menjawab orang-orang yang jahil menunjukkan bahwa kita juga jahil, wa niyadzubillah. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk yang suka berdebat. Nah, ini ayat yang ketiga, Allah sebutkan di sini istifham ingkari, untuk mengingkari bahwa tidak sama, ya, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lalu selanjutnya dinukilkan ayat yang keempat, dalil keempat tentang keutamaan ilmu, yaitu surah An-Nahl ayat 43. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu zikir. Siapa ahlu zikir? Ahlu zikir di sini jangan terjemah bahasa Indonesia, ya. Tentu kita kembalikan kepada tafsir. Apa yang dimaksud dari ahlu zikir? Apakah yang banyak-banyak berzikir saja, atau memang sengaja bikin majlis zikir lalu dikatakan inilah ahlu zikir? Apakah itu yang dimaksud? Tidak, tentunya. Az-zikir di sini adalah Al-Quran, termasuk tentu penerjemahnya atau yang menjelaskannya yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi az-zikir Al-Quran dan sunnah. Maka tanyakanlah kepada yang betul-betul ahli berkenaan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Tanyanya yang kepada yang mengerti Al-Quran dan sunnah. Sebab ya, tentu dalil yang digunakan untuk menjawab segala sesuatu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak tahu tidak mungkin ditanya. Faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa mustahil akan ngasih. Yang tidak punya apa-apa mustahil akan ngasih. Seseorang baru bisa ngasih kapan? Kalau sudah punya sesuatu. Nah, maka bertanyanya kepada yang memang mengetahui, yang berilmu, mengetahui Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih tepatnya tentu berkenaan dengan tafsir Al-Quran yang betul-betul menguasai tafsir.
Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Bukan yang dipelajari sendiri. Ya. Mungkin ada yang bikin kitab tafsir, namun dibikin-bikin sendiri. Tidak ada referensinya dari kitab para ulama. Maka ini tidak bisa diambil tentunya. Karena sumber ilmu tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka bertanyalah kepada ahlul zikir, ahlul Quran was Sunnah. Yang faham, yang mengerti dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ketika kita tidak tahu. Nah, lalu selanjutnya dinukilkan ayat dalil yang kelima tentang keutamaan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 43. Itu firman Allah, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Lengkapnya dikatakan wa tilkal amsal nadribuha linnas. Permisalan-permisalan tentang masa lalu, tentang kisah-kisah terdahulu dan sebagainya, itu Allah sampaikan kepada manusia untuk diambil pelajaran tentunya. Wa ma yaqiluha illal alimun. Apa yang pernah terjadi di masa lalu yang membinasakan umat-umat terdahulu dengan sebab dosa dan maksiat, dengan sebab ini dan itu, tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengambil pelajaran dari yang terjadi masa lalu itu kecuali al-alimun, kecuali orang yang berilmu. Kalau bahasa Qur'annya, tidak bisa mengambilnya dengan akal. Artinya tidaklah memahaminya dengan akal yang baik kecuali yang berilmu. Maka kisah-kisah yang ada di zaman terdahulu yang sudah pernah terjadi, minimal yang pertama kali terjadi pada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Awal ya, ketika di awal-awal Al-Quran di surah Al-Baqarah sudah dikisahkan tentang itu. Apa pelajarannya? Tentang bahaya iblis dan bala tentaranya. Dengan sebab godaan iblis, ya, yang mengetahui tentang kekurangan atau kelemahan manusia sehingga berhasil menggoda bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga mereka jatuh pada kesalahan, dan dengan sebab satu kesalahan tersebut mereka terusir dari surga. Banyak pelajaran di sana. Ya. Pertama apa? Betapa bahayanya godaan iblis. Apalagi kalau sudah ditambah dengan yang terjadi pada Nabi Adam, godaan wanita. Artinya yang menggoda Nabi Adam siapa? Iblis, dan ditambah dengan apa yang terjadi pada istrinya sebelumnya. Bagaimana upaya iblis untuk menjatuhkan manusia. Lalu kita lihat di sana, meskipun seseorang sudah mulia, Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Allah yang sebutkan, Allah yang sifatkan Nabi Adam alaihissalam, Allah ciptakan dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan Allah. Mulia tak? Sangat mulia, sangat mulia. Tapi ketika bermaksiat kepada Allah, ketika membangkang kepada Allah, tidak patuh pada Allah Subhanahu wa taala, harus terusir dari surga. Sementara kita jauh dari kata mulia. Bukan anak orang mulia, bukan keturunan orang mulia. Lalu kita merasa tidak perlu untuk khawatir terhadap yang demikian, waliyadzubillah. Ini dikatakan wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak bisa memahami apa yang pernah terjadi dahulu yang sudah menjadikan Nabi Adam alaihissalam dan istri beliau Hawa, ibunda kita, terusir dari surga. Lalu diantara yang terlihat juga dalam kisah tersebut, ketika Allah marah, Allah murka terhadap mereka, apa yang terjadi? Pakaian mereka terlepas. Pakaian mereka terlepas. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. Sementara sekarang sengaja sebagian kaum muslimin, la qadarallah, wanita sengaja membuka auratnya. Sengaja membuka auratnya. Dulu mereka, bapak kita malu ketika terbuka auratnya. Sehingga diupayakan ditutup dengan apa yang bisa menutupnya. Dan itu tujuan iblis untuk membukanya, bagaimana tersingkap. Sementara sekarang dengan senang hati dibuka, dengan senang hati tidak ditutup lagi aurat. Ini wa ma yaqiluha illal alimun. Yang apa yang pernah terjadi di zaman dahulu pada zaman Nabi Adam alaihissalam dan sesudah beliau tidaklah bisa
memahaminya dengan baik, mengambil pelajaran dengan baik, kecuali orang-orang yang berilmu atau yang mau belajar. Maka mau tidak mau kita harus belajar. Contoh yang lain siapa ya? Nabi Nuh alaihissalam, ya, atau kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Lut alaihissalam, termasuk juga kaum Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kekhususan pada kaum masing-masing mereka itu? Tentunya kita berusaha untuk menjauhinya. Karena yang sudah terjadi pada kaum-kaum tersebut merupakan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha menjauhi hal tersebut. Jangan sampai terjadi juga pada kita, ya, umat saat ini. Ini dalil yang kelima yang dinukilkan, ya, karena orang yang berilmu itu ahlul akal, yaitu orang yang menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Lalu dinukilkan dalil yang keenam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Nah, ad-dhamir pada huwa di sini maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagian menyebutkan ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi dhamirnya huwa di sini yang dimaksud apa? Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an ini ayatun bayyinatun, betul-betul ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm. Tapi jelasnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang berilmu. Jelasnya itu Al-Quran itu bermanfaat dan betul-betul menjadi penjelas, betul-betul bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan yang berilmu, ya, yang berilmu. Bal huwa Al-Quran ayatun bayyinatun, adalah ayat-ayat yang jelas fi suduril ladzina utul ilm, yang ada pada dada-dada orang-orang yang Allah beri kepada mereka ilmu. Maka kita tentu berusaha untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim, karena tidaklah Al-Quran kecuali datang akan membawa manfaat. Ya. Di antara yang disebutkan yang menjadi sebab tidak akan sengsara apa saja? Doa. Pergi. Dengan sebab terbiasa doa, orang yang terbiasa doa tidak akan sengsara hidupnya. Ya. Orang yang terbiasa berdoa tidak akan sengsara hidupnya. Sengsara ya, adapun sulit, ujian pasti ada, pasti, mustahil tidak ada. Selagi di dunia pasti ada ujian. Tapi sengsara tidak. Orang yang terbiasa berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sengsara hidupnya. Justru yang tidak mau berdoa lah yang akan sengsara. Apa lagi? Yang berbakti, seorang yang baik baktinya kepada orang tua tidak akan sengsara hidupnya. Ya, ujian, kesulitan pasti ada, tapi sengsara tidak. Apa lagi? Dalilnya apa? Tidak, yang jaminannya dijauhkan dari kesengsaraan. Nah, apa? Salah satunya Al-Quran. Al-Quran. Yang terbiasa dengan Al-Quran atau yang terbiasa rutin baca Al-Quran tidak akan sengsara hidupnya. Ya, meskipun tidak faham, tapi baca. Terlalu enak, kata siapa enak? Buktinya baca Quran itu sendiri ya nikmat sebenarnya, tapi kalau dibahasakan dengan kebiasaan kita tidak enak, butuh ujian, butuh kesabaran. Artinya sisi tidak enaknya mungkin banyak, tapi menghasilkan yang enak gitu. Berat dan akan menjadikan seseorang jauh dari asyaqa gitu ya. Jauh dari kesulitan, dari hal-hal kesempitan yang tidak menyenangkan, kecelakaan dan sebagainya. Maka berusaha untuk makanya dikatakan di sini Al-Quran tersebut ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran tersebut merupakan ayat-ayat yang jelas, sudah jelas akan membahagiakan dada-dada orang-orang yang beriman.
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dengar kisah ya tentang Abu Hatim. Abu Hatim kalau tidak salah nama beliau ya. Yang punya anak 9 orang. Antum pernah dengar kisahnya, sering mungkin dengar tentang seorang Abu Hatim ketika beliau akan berangkat haji. Butuh waktu yang cukup lama. Dari Indonesia berapa bulan untuk haji bolak-balik? Ada mungkin neneknya cerita, kakeknya cerita dulu. 6 bulan. 6 bulan. Kalau dari sekitar Arab ya mungkin 1 bulan 2 bulan atau lebih. Artinya butuh waktu yang cukup lama untuk bisa pergi dan balik dari haji. Sementara tidak ada yang ditinggalkan di rumah, tidak ada yang akan dimakan. Dan tujuannya untuk berangkat haji ya, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk keliling-keliling saja tidak, tapi untuk berangkat haji. Sehingga ketika beliau izin sama keluarganya untuk berangkat haji, istri dan anak-anaknya ya, keberatan. Kecuali satu dari anaknya yang membiarkan bapaknya pergi. Biarkan beliau pergi. Apa alasannya? Karena ada Allah bersama kita. Ya, selagi kita bersama Al-Quran, maka Allah akan bersama kita. Keyakinan yang luar biasa. Allah sudah jamin rezeki itu kata. Anak yang paling kecil, karena memang anak yang kecil ini hafal Al-Quran. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ada sebenarnya yang sering kali disampaikan satu ayat ini saja. Sebenarnya ayat selanjutnya pun sangat mendukung terhadap poin tersebut. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian dan semua yang dijanjikan terhadap kalian itu ada fis sama, di langit. Artinya Allah sudah jamin itu. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu ada di langit, minta kepada yang di langit. Gitu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang betul-betul di langit. Allah yang sebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian dan semua yang dijanjikan kepada kalian ada di langit. Minta ke langit. Gitu. Lalu sesudah itu dengan sumpah ditambahkan. Fa wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Yang demikian itu demi Allah. Allah bersumpah demi Allah. Demi Rabb langit dan bumi. Allah bersumpah demi langit dan demi Rabb langit dan bumi. Biasa dalam surah At-Tariq misalnya, was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal 'asr, Allah bersumpah dengan makhluknya. Wal fajr, Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi dalam ayat ini apa? Fa wa rabbis sama'i wal ard. Demi Rabb langit dan bumi. Siapa Rabb langit dan bumi? Allah. Siapa yang bersumpah? Allah. Kurang apa? Ini kalau kita faham dengan ayatnya, tentu akan lebih menikmatinya. Innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Janji tadi bahwa yang rizki kalian dan semua yang dijanjikan itu ada di langit, demi Allah kata Allah. Itu benar adanya sebagaimana kalian bicara. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat kursi yang sering kita sampaikan ya, di akhir ayat wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, ketika sudah menyebutkan betapa 7 lapis langit dan bumi, itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Berkenaan dengan rezeki juga semuanya urusan Allah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Azan. Gimana? Azan belum? Belum ya? Sudah. Kita simak dulu azan.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan. Dalil yang selanjutnya tadi yang ke-6 ya. Berapa? Yang tadi ke-7. Tadi 6 ya. Selanjutnya dalil yang ke-7, musannif rahimahullah mengatakan, menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya sesungguhnya yang betul-betul khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu.
kita sudah sering sampaikan apa bedanya antara al-khauf dengan khasyah. Kalau khasyah itu apa? Takut ibadah, pengagungan. Al-khasyah itu takut yang boleh dikatakan disertai dengan pengagungan, namun yang didasari dengan ilmu. Ya, takutnya itu didasari dengan ilmu. Kenapa takut melakukan ini? Karena Allah larang. Kenapa takut meninggalkan ini? Karena Allah perintahkan. Kenapa ini? Artinya takutnya itu didasari ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang betul-betul khasyah, memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu. Sebab dengan dia berilmu, dia mengetahui, dia akan laksanakan yang Allah perintahkan karena takut nanti Allah murka dengan sebab tidak melakukan perintah tersebut, dan dia akan tinggalkan yang Allah larang karena dia takut ya, Allah akan murka dengan sebab dia melakukan yang Allah larang. Ini khasyah, dan itu didapatkan oleh orang-orang yang berilmu. Ahlul ilm dikatakan ahlu khasyatillah. Ya. Kenapa? Karena hati mereka ya, ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasari ilmu. Bukan sekedar takut saja, tapi didasari ilmu. Nah, karena al-khauf bagian dari ibadah. Dalam sudah dibahas kan salah satu usul, 3 landasan pokok atau usul salasa. Di sana disebutkan bahwa al-khauf bagian dari ibadah yang hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah, kecuali untuk hal-hal yang memang sifatnya alami, wajar. Tapi hukum asalnya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khasyah itu murni hanya untuk Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka karena dia bagian dari ibadah, takutnya kita kepada Allah itu harus didasari ilmu. Takutnya kita meninggalkan yang Allah perintahkan, takutnya kita melakukan yang Allah larang adalah dengan dasar ilmu. Nah, sehingga tidak salah kalau dikatakan orang yang berilmu itu bagian dari kerusakan. Sebab dengan la qadarlah, dosa dan maksiat yang kita lakukan akan menjadikan bumi atau akan menjadikan yang di sekitar kita merasa tidak nyaman. Dengan lisan, tapi menyetujui, ya, bahkan ucapkan selamat kepada mereka, ikut mendukung perayaan-perayaan mereka. Mereka mengucapkan kalimat itu, Allah punya anak, Al-Masih punya anak, adalah putra Allah, Uzair adalah putra Allah. Lalu kita ucapkan selamat untuk mereka seolah-olah kita mengiyakan apa yang mereka nyatakan. Dan Allah sudah ancam, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu haddan an da'u lirrahmani walada. Maka tidak heran kalau seringkali di akhir-akhir Desember atau di awal Januari banyak musibah. Karena di hari-hari itu banyak pernyataan-pernyataan bahwa Allah punya anak. Sementara kaum muslimin harus tegas mengatakan qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu padanya. Semua butuh dengan Allah. Allah tidak butuh siapapun. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun itu. Tidak ada satupun yang sekufu dengan Allah dalam urusan apapun. Ya. Sehingga orang ahlul ilm, orang-orang yang berilmu dikatakan ulaika hum khairul bariyah, karena mereka ahlul khasyah. Mereka yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan mereka adalah orang yang terbaik yang menempati muka bumi ini. Sehingga balasan untuk mereka adalah surga. Balasan untuk mereka adalah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti berupa surga. Nah, tentunya dalil yang dinukil yang berkenaan dengan ilmu ini sangat banyak. Namun yang dinukilkan oleh penulis buku ini hanya beberapa saja, dan kita berusaha untuk gali terus, tambahkan agar kita semakin semangat di dalam belajar atau menuntut ilmu, termotivasi untuk belajar. Lalu sesudah itu dinukilkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin. Biasanya sampai jam berapa ini? Isya sudah telat soalnya. Sampai jam berapa biasanya? Yang terakhir?
kajian. Nah, soalnya kalau kita tambahkan dalil dari hadis cukup banyak, atau kita mulai sedikit saja. Kita ambil sedikit dari sampai jam 8 ya, 5 menit lagi. Dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan ilmu. Masih berkenaan dengan fadilah ilmu. Tadi dari ayat-ayat Al-Quran, sekarang dalil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah yang menginginkan kebaikan untuknya, harus diyakini itu ya. Kita pasti menginginkan kebaikan, tapi Allah lebih ingin lagi sebenarnya. Kita menginginkan banyak kebaikan, tapi ternyata Allah lebih menginginkan kebaikan untuk kita. Kita sayang terhadap diri kita, Allah lebih sayang terhadap kita dibandingkan diri kita sendiri. Dan berlaku ini orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Maka kita perlu introspeksi diri kita. Sudah berapa lama kita belajar? Pada poin akidah sudah khatam, sudah tamat Kitabut Tauhid. Apa itu Kitabut Tauhid? Pertama kali dimulai Kitabut Tauhid. Apa artinya? Saat ini Kitabut Tauhid. Kan dimulai pertama Kitabut Tauhid. Qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa arti Kitabut Tauhid? Hah? Nah, Kitabut Tauhid apa artinya? Ini diam tawadu. Hah? Apa artinya Kitabut Tauhid? Kewajiban mentauhidkan Allah. Kitab kutiba alaikumusiyam, apa artinya? Telah diwajibkan atas kalian as-siyam, puasa. Kitabut Tauhid, kewajiban mentauhidkan Allah. Mana kewajiban mentauhidkan Allah itu dalilnya? Gitu. Mana dalil kewajiban mentauhidkan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dinukil yang pertama firman Allah. Nah, itu perlu kita amalkan tentunya. Setiap yang sudah kita pelajari, kita fahami, betul-betul faham. Oh, ternyata kewajiban mentauhidkan Allah itu dalilnya pertama dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepadaku, menjadikan aku satu-satunya yang mereka ibadahi. Nah, ini faqih dalam agama. Kalau kita tahu tujuan diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah, maka jauhi kesyirikan. Jangan pernah mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, jangan pernah mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Bahkan syirik kecil pun dijauhi. Ya, meskipun syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama, tapi dijauhi. Dan itu banyak keluar dari lisan kita ya. Syirik kecil yang sebabnya lisan banyak. Kalau bukan karena fulan, tidak akan begini. Hati-hati. Kalau bukan karena, apalagi kalimat-kalimat, kalau bukan karena ini bagian dari, kalau sebatas lisan saja, dia syirik kecil. Tapi kalau diyakini dalam hati bahwa fulanlah yang memberikan pengaruh, bahwa kebaikan ini sebabnya fulan, diyakini dalam hati, bukan syirik kecil lagi. Itu Kitabut Tauhid. Seorang yang Allah jadikan faham terhadap yang demikian sehingga dia jauhi kesyirikan, dia jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya. Dan kita minta setiap harinya, minta kepada Allah setiap hari kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan semuanya, ya baik di dunia ataupun di akhirat. Apa contoh doa kebaikan? Hah? Apa? Bana atina fid dunya hasanah, boleh. Kebaikan hasanah. Ya, semua kebaikan di dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari neraka. Apalagi doa kebaikan? Minta kebaikan. Yang sengaja isinya adalah minta kebaikan. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ilmu suatu kebaikan. Ya, apalagi? Bisa dikatakan satu-satunya yang memang bahasanya diminta tambahkan adalah ilmu.
Ya, yang berdoa minta tambahkan adalah ilmu. Apa lagi? Nah, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku bisa melakukan semua bentuk kebaikan. Dan di sana juga nanti ada watarkal munkarat, begitu juga meninggalkan semua bentuk kemungkaran. Nah, apapun bentuknya, yang jelas setiap hari minta sama Allah. Ya, Allah ketika menginginkan seseorang kebaikan, Allah jadikan dia faham terhadap agama. Maka minta kebaikan-kebaikan kepada Allah dan minta juga agar kita termasuk yang faham terhadap agama. Di antara upayanya adalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, amalkan ilmu yang kita pelajari. Itu yang pertama yang sering disampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Allah jadikan seseorang yang diinginkan kebaikan untuknya faham terhadap agama. Lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama adalah pewaris para nabi. Ahli warisnya nabi gitu ya, para nabi. Ini menunjukkan mulia. Menunjukkan kemuliaan. Kalau dikatakan itu saja, disebut saja, belum dikatakan soal ilmunya, tentang keutamaan yang didapatkan dari ilmunya tadi, dari ayat Al-Quran yang kita sebutkan dan hadis yang lain. Kalau disebutkan saja, orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Di fulan adalah ahli waris nabi loh. Itu saja disebut merupakan kemuliaan yang luar biasa dimiliki oleh seseorang, dan kita tentunya berharap memiliki kemuliaan yang seperti ini. Nah, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka ketika suatu kali masjid mulai sepi, ya, yang hadir kajian mulai sepi, maka diteriakkan kepada yang hadir, kepada tabi'in ketika itu, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Banyak yang datang ke masjid karena bahasanya dibagikan warisan Nabi. Berbondong-bondong datang ke masjid. Ternyata tidak ada apa-apa kecuali orang sedang belajar. Diprotes, mana warisannya? Mana warisannya? Ilmu adalah warisan Nabi. Baru ketika dikatakan warisan Nabi sedang dibagikan di masjid, berbondong-bondong datang ke masjid. Kira-kira kalau di speaker masjid ini disebutkan seperti itu gimana? Kalau terdengar ya, terdengar cukup jauh, ya, mungkin ramai, mungkin tidak muat masjid. Nah, padahal kita sering mendengarnya, hanya saja ketika kita langsung terjemahkan atau kita tahu bahwa yang dimaksud adalah ilmu, seolah-olah dia tidak berharga. Padahal warisan Nabi, ya, bukan warisan orang biasa, tidak. Warisan para Nabi bahkan, yaitu ilmu. Maka kita berusaha untuk, ya, termasuk yang mengambil warisan tersebut. Dan tentunya sesudah mengambil warisan tersebut, wariskan juga kepada yang lain. Cukup ini menjadi motivasi kita untuk kita mengambil warisan yang ditinggalkan Nabi SAW, lalu sebagai bentuk menginginkan kebaikan untuk orang lain, kita bagi-bagi juga warisan tersebut kepada orang lain. Nah, ini lalu satu hadis lagi dari Rasulullah SAW. Setelah ini hadisnya panjang, mungkin pada kesempatan yang lain. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kata Nabi SAW, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang sekedar ahli ibadah. Banyak ibadahnya tapi tidak didasari ilmu. Dia mungkin kesehariannya banyak di masjid saja, kesehariannya diisi dengan ibadah saja, tapi tidak didasari ilmu. Keutamaan orang yang alim dibandingkan orang yang sekadar ahli ibadah itu saja, kata Nabi SAW, seperti keutamaanku, seperti aku, kata Nabi SAW, dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian, yang paling bawah di antara kaliannya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya sahabat ketika itu yang dimaksud. Kita tentu tidak bisa menilai, mengatakan sahabat inilah yang paling rendah kedudukannya, tidak. Tapi bahasa Nabi seperti itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan yang berilmu dengan sekedar yang ahli ibadah saja, berbandingnya seperti Nabi SAW dengan sahabat yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah. Tentunya jauh berbeda. Jauh berbeda
kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang sekadar ahli ibadah saja. Karena orang yang berilmu beribadahnya dengan kualitas yang masya Allah, ya. Dengan kualitas tentunya diperhatikan yang terbaik, sehingga kebaikan-kebaikan, keutamaan dari ibadah yang dilakukan itu bisa dia dapatkan lebih banyak dibandingkan yang sekadar banyak gerakannya, banyak ibadahnya saja. Nah, ini mudah-mudahan ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan tadi sebagai bentuk motivasi tentang keutamaan belajar, keutamaan ilmu, menjadi sebab kita semangat untuk belajar menuntut ilmu. Ya, sisihkan waktu kita untuk belajar setiap hari, usahakan. Ya, sisihkan setiap hari untuk belajar. Baik hadir di majelis ilmu seperti itu jauh lebih afdal, karena di samping mendapatkan ilmu juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dan banyak hadis yang sudah pernah kita pelajari. Lalu belajar juga ketika belajar di luar. Bahkan dari sambil duduk dengan teman pun tidak mustahil kita bisa mendapatkan faedah. Bisa mendapatkan pelajaran yang tidak kita dapatkan di majelis ilmu. Nah, ini kalau seseorang ikhlas dalam menuntut ilmu, akan Allah berikan kebaikan-kebaikan dari ilmu yang sudah dia upayakan untuk dia dapatkan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui bisa kita amalkan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم